Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang peran filsafat ilmu dalam pengembangan metode penelitian efikasi vaksin COVID-19. Saya Dina Prilia Santi Subroto, PPDS Objin MKDU 2021 sebagai persyaratan tugas MKDU 2021. Apa itu filsafat? Filsafat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai hakikat segala yang ada, sebab, asal, dan hukumnya. Filsafat ilmu adalah segenap pemikiran reflektif terhadap persoalan mengenai segala hal yang menyangkut landasan ilmu maupun hubungan ilmu dengan segala segi dari kehidupan manusia. Objek dari filsafat ilmu adalah ilmu pengetahuan. Dan setiap saat, ilmu itu berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Hal ini sesuai dengan yang diutarakan Archibald bahwa ilmu pengetahuan sebagai teori adalah sesuatu yang selalu berubah. Apa itu metode penelitian? Metode ilmiah merupakan prosedur atau langkah-langkah sistematis dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah atau ilmu. Produk dari metode ilmiah adalah ilmu itu sendiri. Garis besar langkah sistematis keilmuan menurut Sutrisno dan Rita Hanafi ada 6. Yang pertama mencari, merumuskan, identifikasi masalah. Yang kedua, kita menyusun kerangka pemikiran atau logical construct terhadap masalah yang kita ajukan. Merumuskan hipotesis atau perkiraan jawaban rasional terhadap masalah tersebut. Yang keempat, menguji hipotesis secara empirik. Kemudian dilakukan pembahasan, terakhir menarik kesimpulan. Poin 1, 2, 3. Inilah yang kita sebut metode penelitian. Sementara 4, 5, dan 6 adalah teknis penelitian. Berikut ini adalah metode penelitian yang kita bicarakan tadi. Bagaimana mencari permasalahan, kita merumuskan, kemudian kita identifikasi masalahnya. Untuk metode penelitian dan alur pengembangan vaksin, ada 3 tahap yang utama. Tahap 1, proses awal yang harus dilakukan adalah penelitian dasar, di mana peneliti fokus meneliti tentang virus, sel yang terkait, dan sel yang diinfeksi oleh virus ini diperbanyak dengan tujuan apabila kita melihat sel yang diperbanyak, bagaimana reaksinya, diekstraksi virusnya dalam jumlah yang lebih banyak. Pada proses ini, biasanya sudah dimulai pembuatan vaksin dalam jumlah yang terbatas. Tahap yang kedua adalah uji preklinis, di mana vaksin yang dibuat itu diuji dulu di dalam sel. Inilah yang kita sebut in vitro. Kemudian dilanjutkan kepada hewan untuk dilakukan percobaan. Inilah yang kita sebut in vivo. Tujuan dari uji ini untuk mengetahui keamanan apabila diujikan pada manusia. Apabila tahap yang kedua lolos, kita lanjutkan pada tahap uji klinis. Uji klinis sendiri ada 3 fase. Fase yang pertama, kita mencari keamanan dosis pada manusia, menilai farmakokinetik dan farmakodinamik, menentukan dosis amannya pada manusia. Fase kedua, kita lakukan studi pada manusia biasa dengan sampel dengan sampel 100 hingga 500 orang. Kita pastikan keamanan pada manusia, kita nilai efektivitasnya. Kita tentukan menentukan dosis optimal, frekuensi pemberian dosis optimal, dan efek samping jangka pendeknya. Fase yang ketiga, di mana kita melakukan uji sampel yang lebih besar lagi dengan 1.000 sampai 5.000 orang.
Tujuannya untuk memastikan keamanan, efektivitas, keuntungan yang melebihi resiko penggunaan pada populasi yang lebih besar. Bila uji klinis fase ketiga tuntas dan memuaskan, dapat um, dilakukan persetujuan dari pemerintah untuk produksinya. Kesimpulan, saat ini vaksin yang digunakan di Indonesia salah satunya adalah Sinovac, di mana efikasi adalah 65,3% berdasarkan uji klinik yang telah dilakukan. Penurunan 65,3 kasus penyakit pada kelompok yang divaksinasi dibandingkan dengan kelompok yang tidak divaksinasi atau placebo, itulah arti efikasi. Dan penurunan kejadian infeksi sebesar 65% secara populasi tentu sangat bermakna dan memiliki dampak ikutan yang panjang. Sekian pembahasan makalah filsafat malam ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.